So, oke ya, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu teman-teman, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu balik ke resiko teman-teman masing-masing ya. Oke, yang pertama kita bahas indeks dulu ya. Indeks hari ini rebound ya, naik tipis 0,17%, ditutup di level 6656, di mana sempat menyentuh low-nya di sekitaran harga 6626 kalau nggak salah ya, 6626 low indeks hari ini. Dan foreign flow masih kenceng ya. Hari ini foreign flow masih kenceng, jadi indeks view saya masih sama teman-teman ya, masih baik-baik saja. Kalaupun indeks terkoreksi, kemungkinan indeks akan tertahan di sini di sekitaran harga 6.600-an ya. Dan ini merupakan support dari downtrend minornya. Kemudian di sini juga ada support minor yang sudah kita gambar beberapa waktu yang lalu ya. Jadi indeks menurut saya masih oke, masih baik-baik saja, dan indeks masih bullish ya, masih akan bullish. Jadi topik saya atau watchlist saya masih sama ya, teman-teman bisa perhatikan saham mover untuk IHSG seperti BBCA, baik itu BBRI, BBNI, itu Big Bank semuanya masih oke, masih baik-baik saja. Nah, oke, itu saja untuk indeks. Dan belum ada sentimen yang sentimen baru yang benar-benar akan mempengaruhi IHSG ya. Jadi view saya sih masih sama, masih bullish untuk indeks. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas adalah saham BV Finance, di mana saham ini pernah saya bahas beberapa hari yang lalu ya. Nah, oke, BVFin terakhir kali kita bahas, kita sarankan, ini kok hilang ya, kita sarankan untuk set trailing stop di sini, atau yang mau bayar sarankan di sini. Dan BVFin sudah hit target dia di 1440, jadi wajar dia terkoreksi hari ini. Nah, buat teman-teman yang udah beli saham ini masih layak untuk di hold teman-teman ya. Hari ini dia terkoreksi, tapi koreksinya tanpa volume, jadi BVFin ini masih oke, masih layak untuk di hold. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry ya, kita bisa ke candle 1 jam ya untuk mencari area entry. Maka area entry yang bagus itu di sini, nah, di sekitaran 1350 sampai 1400-an ya. Jadi area ini kalau teman-teman mau entry bisa ya, di sekitar 1350 sampai 1300-an bisa teman-teman memakan untuk entry saham BVFin ya. So far ini masih oke, trennya masih bagus, dan dari segi price volume juga masih oke ya, dia naik dengan volume. Kemudian hari ini dia terkoreksi tanpa volume ya. Koreksinya pun ketika dia sudah menyentuh resistance area. Jadi so far BVFin masih oke, masih layak untuk di hold. Nah, buat teman-teman yang udah beli, trailing stopnya di adjust teman-teman ya. Yang dulunya di sini, kita sekarang set trailing stopnya di bawah 1300 untuk trailing stopnya. Jadi itu untuk BVFin so far masih menarik ya, masih menarik. Kemudian berikutnya ada saham IRA. Nah, IRA ini sendiri sudah pernah saya bahas juga teman-teman ya, dan IRA ini menurut saya menarik ya, menarik, dan sentimennya sudah pernah saya jelaskan, di mana IRA ini ada rencana akan akuisisi Onejek ya. Dan Onejek itu bukan perusahaan rugi teman-teman, itu perusahaan bagus, dan dari segi teknikal juga ini menurut saya menarik teman-teman. Dimana sebelumnya saya pernah sarankan entry di sini, ataupun kalau dia turun dari sini kita sarankan entry di sini, dan di sini dia rebound. Dan menurut saya ini menarik teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru mau entry ya, yang mau trading jangka pendek, bisa manfaatkan ini sebagai ada support ya. Di sini ada support minor di sekitaran harga 2070 sampai 2080 ya. Kalau close under ini teman-teman stop dulu ya. Kemudian entry buy lagi di sekitar harga 2000 sampai 1900. Jadi ini IRA masih oke teman-teman ya, dan ada potensi inverted head shoulders ya. Di sini shoulder kiri, dan di sini headnya di sini berpotensi menjadi shoulder kanannya, dengan syarat dia break dari 2270 atau kita bulatkan 2300 ya. Kalau dia break dari 2300, maka potensi untuk IRA ini cukup menarik ya.
cukup menarik dan masih jauh dan potensinya mungkin bigger teman-teman ya. Jadi IRA ini masih menarik ya buat teman-teman yang baru mau entry. Kalau mau swing panjang ya di harga sekarang bisa dicicil dulu ya, dicicil dulu. Kalaupun dia turun lagi ke sini, maka di sini teman-teman cicil lebih banyak lagi ya. Jadi itu untuk IRA, so far masih oke ya, masih baik-baik saja. Kemudian berikutnya adalah saham Friend. Nah, Friend ini sebelumnya udah pernah saya bahas teman-teman, udah pernah saya bahas. Di sini ada volume wedge kecil ya, sebenarnya sudah di breaknya dengan volume, tapi dia nggak kuat teman-teman, yang nggak kuat, terpatok di resistnya di 95. Nah, kemudian pembahasan terakhir saya sarankan buy ketika dia break 95, dan hari ini dia menyentuh 95 teman-teman ya, dengan volume yang meningkat signifikan tapi belum mampu di break ya. Jadi buat teman-teman yang masih tertarik untuk saham Friend, bisa manfaatkan buy on breakout ketika memang besok dia 95 ini di break ya. Maka potensi untuk Friend ini bisa ke sini. Di sini ada pola double bottom. Potensinya ketika dia break 95, maka potensinya itu sekitaran sinilah ya, ke 105. Jadi cukup oke ya. Kalau kita set plan, misalnya teman-teman buy dari harga sekarang ya, spekulatif buy dari harga sekarang sebelum dia break, stop lossnya di mana? Stop lossnya di sini aja. Sorry, 91, kemudian rewardnya di 105. 1/2 ya, 1/2, risknya 4%, kemudian rewardnya 10%. Jadi ini 1/2 buat teman-teman yang baru mau antri di harga sekarang. Tapi menurut saya akan lebih baik nunggu dia terkonfirmasi break dari 95. Jadi segi volume sih hari ini volumenya meningkat signifikan ya, jadi cukup oke ya, cukup menarik buat Friend ini ya. Oke, itu untuk saham Friend. Kemudian berikutnya ada saham Inco. Nah, nikel-nikelan 2 hari terakhir turun drastis ya. Inco ini juga 2 hari ya. ARB 2 hari yang lalu dia ARB, kemarin dia membentuk candle ini ya. Ini namanya apa, kalau nggak salah ini namanya inside bar ya. Ini saya lupa namanya. Nah, kalau teman-teman pernah belajar teori dari Wyckoff pattern ya, dimana di dalam teori tersebut ketika sebuah saham itu jebol support ya, di sini dia Inco ini jebol support teman-teman ya, jebol support di sini ada jebol support dan rebound, maka reboundnya akan kencang ya. Dari segi ya, teman-teman bisa search Google tentang Wyckoff pattern, namanya Wyckoff pattern, dimana biasanya ya menurut teori Wyckoff pattern, ketika suatu saham jebol support kemudian rebound lagi ya, rebound dan break support sebelumnya yang jadi resisten, maka potensi kenaikannya kencang teman-teman ya. Dan Inco ini salah satunya teman-teman. Dia di sini jebol ya, jebol support, kemudian dia hari ini rebound kencang hampir 9% disertai dengan volume yang meningkat. Nah, jadi sebenarnya kalau saya lihat Inco ini menarik teman-teman, Inco ini menarik. Nah, entry area yang menurut saya cukup baik itu ketika dia break downtrend line-nya ini di sekitaran harga 4.900-an, atau ya ketika dia break dari 4.900-an, atau buat teman-teman yang mau buy di bawah juga oke ya. Di sini ada pola double bottom ya. Ini bottom pertama, ini bottom kedua, tapi bottomnya nggak simetris. Sorry, di sini kita tarik resisten kecil ya. Sekarang dia tepat berada di resisten kecilnya ini. Nah, kalau target kenaikan dari petanya ini cukup menarik ya. Di sekitaran 5.200, atau tepatnya di sini ada resisten juga di 5.200. Jadi cukup menarik ya, cukup menarik buat teman-teman yang tertarik untuk saham Inco ini. Kalaupun ya kita bisa lihat market besok ya, kalaupun besok dia terkoreksi, kalau koreksinya dengan volume yang kecil-kecil teman-teman, maka teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness ya, buy on weakness untuk saham Inco ini. Jadi
sebenarnya Inco ini cukup menarik ya dari segi chart pattern. Dari segi volume juga hari ini cukup oke, jadi layak ya untuk teman-teman perhatikan saham Inco ini ya. Dan juga ada teori Wyckoff pattern di mana dia jebol support kemudian rebound dengan kencang. Oke, itu untuk Inco. Bagaimana dengan Antam? Kalau kita lihat Antam teman-teman ya. Nah, Antam ini sendiri belum menarik ya. Kalau saya lihat Antam ini belum menarik. Nah, kenapa sih Antam ini turun teman-teman ya? Kalau teman-teman ingat ya, 2020 akhir sampai 2021 Antam ini naik karena sentimen Tesla yang mau berinvestasi di Antam. Dan info terbaru yang saya dapatkan, Tesla itu sudah sign kontrak dengan salah satu perusahaan nikel di Australia ya. Jadi menurut saya itu adalah salah satu sebab kenapa Antam turun dan juga gagalnya lupa saya namanya ya. Nah, saya rasa itu adalah salah satu alasan kenapa Antam ini turun ya. Jadi kemungkinan besar dari Tesla itu nggak jadi investasi di Antam karena dia sudah investasi salah satu perusahaan nikel di Australia. Jadi dia sudah 2 kali ARB dan hari ini dia rebound, teman-teman, membentuk candle ekor yang panjang. Jadi dari segi candle hari ini sebenarnya cukup oke teman-teman, tapi menurut saya belum layak untuk di entry. Kita tunggu dia membuat consolidation box dulu ya. Kalau di sini dia membuat consolidation box, maka teman-teman bisa manfaatkan ketika dia breakout. Seperti halnya di sini teman-teman ya. Di sini ya, ketika dia membuat candles mirip-mirip seperti ini ya, dia konsolidasi dulu. Ya. Konsolidasi dulu. Nah, di sini dia ketika dia break maka naiknya kencang. Nah, teman-teman bisa tunggu dulu dia konsolidasi. Kalau dia memang konsolidasinya untuk di break ke atas, maka teman-teman bisa manfaatkan buy and breakout. Kalau dia konsolidasi untuk turun, maka teman-teman skip dulu untuk saham ini. Jadi bisa manfaatkan bisa wait and see terlebih dulu untuk saat ini. Manfaatkan konsolidasi dulu. Kalau dia memang konsolidasi, maka teman-teman bisa perhatikan ya. Oke, itu untuk Antam ya, Inco dan Antam. Menurut saya yang lebih menarik itu Inco ya. Kemudian terakhir ada saham Elmas. Elmas ini saham third-liner teman-teman ya, saham third-liner yang baru bangkit dari kubur. Ya, Juni 2021 dia baru bangkit dari kubur setelah tidur cukup lama ya. Oke ya. Kalau dari segi teknikal kalau teman-teman tarik trendline dari awal dia rebound dari 50, sebenarnya sahamnya masih uptrend ya. Sebenarnya sahamnya masih bergerak naik, walaupun uptrend channelnya ini nggak gede teman-teman ya, nggak langsung naik seperti ini, tapi lebih agak datar lah. Tapi sebenarnya ini masih uptrend dan hari ini dia rebound setelah sebelumnya dia membentuk candle doji. Hari ini dia rebound. Nah, kalau kita lihat dari view technical, maka saham ini cukup menarik ya. Nah, strateginya teman-teman bisa memanfaatkan buy on breakout ya. Ketika dia mampu break dari 100, di mana 100 itu merupakan resisten psikologis untuk sebuah saham, dan untuk Elmas ini juga 100 merupakan resistennya. Dan sekarang dia tertahan di angka 99, jadi akan lebih baik menurut saya buat teman-teman yang baru mau entry saham Elmas ini, manfaatkan untuk buy on breakout ketika dia break 100. Kalau dia memang mampu break 100, maka spare 2-3% untuk area stop loss-nya. Nah, rewardnya teman-teman bisa adjust sendiri ya. Oke, itu untuk saham Elmas, dan technically cukup oke ya. Oke, sekarang sedang berada di area support, tapi akan lebih baik untuk tunggu dia breakout dulu, atau kita lihat candle 1 jamnya ya, biar lebih terlihat ya. Nah, kalau di candle 1 jamnya lebih terlihat teman-teman ya. Ini kita bisa hapus dulu. Nah, kita bisa tarik downtrend line dari sini. Nah, kalau dari candle 1 jam sebenarnya dia sudah break teman-teman ya. Dia sudah break dari downtrend line-nya ini ya.
dia sudah break, dan breaknya juga dengan volume. Di sini dia break dengan volume dan konsolidasi. Jadi kalau dari segi candle 1 jam ini sudah layak untuk di entry ya. Di harga sekarang juga cukup oke, atau tunggu dia terkoreksi. Ya, tunggu dia terkoreksi. Dan dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 95 ya. Kalau teman-teman entry di harga sekarang ya, plannya begini teman-teman ya. Buy di 99, atau akan lebih baik jika teman-teman dapat harga yang lebih menarik ya. Nah, stop lossnya teman-teman bisa set di 93 ya, sekitar 6%. Kemudian rewardnya di mana? Ini resisten pertamanya ada di 115 ya, 16%, 6 sebagai risk kalian, kemudian 16% sebagai reward kalian. Jadi risk to reward ratio ini cukup oke, masih 1:2,5, jadi masih cukup menarik ya untuk risk to reward ratio dari saham Elmas ini. Kalau dilihat dari candle 1 jamnya, kalau dilihat dari candle daily akan lebih baik untuk tunggu dia break dari angka 100, karena 100 sendiri merupakan angka psikologis ya. Oke, itu untuk pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat ya, dan selamat malam.